jiwaku rindu Engkau. Katakan, ya Allahku, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Amin. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Menyatakan sebab kasih setia-Mu, Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Amin. jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Nyatakan Bapak Ibu, sebab kasih Sebab setia-Mu kasih setia-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Nyatakan betapa ku merindukanmu, Betapa ku
merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Mari kita sembah Dia. Ini waktu yang terbaik untuk menyembah. Sembahlah Dia. Haleluya. Kerinduan kami bertemu Engkau. Haleluya. Ajaib Tuhan. Aku mau selalu bersyukur. We worship you, my Lord. We worship you. Ajaib We Engkau. worship you. Haleluya. Agunglah Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, glory. We worship you. Ajaib Tuhan. Terpujilah Maha kudus Engkau. Agung dan perkasa. Terima kasih. Karyamu agung. Karyamu Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. betapa ku merindukanmu. Ya Bapa, benar. Betapa jiwa kami merindukan Engkau, seperti aliran air di pinggir sungai yang tiada henti. Demikian jiwa kami haus akan sentuhan-Mu ya Bapa, haus akan penyertaan-Mu. Di mana hari-hari yang kami lalui, dunia semakin kacau, tetapi kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah gentar, karena kami tahu siapa yang memegang tangan kami, karena kami tahu siapa yang menyertai kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan. Oh ya Rama Shikara. Oh kami tahu Engkaulah pembuat mujizat. Laut bisa terbelah, orang mati dihidupkan, orang buta melihat, orang bisu berbicara. Tiang awan dan tiang api menyertai kami. Buat apa kami takut? Oh, terima kasih. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan
Tuhanku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat kita bersama nyatakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat kita bersama nyanyikan. Kita berdiri berseru lebih laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Amin. Haleluya. Kalau masih semangat saya minta suara haleluya. Haleluya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi dalam kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya melimpah bagiku. Oh, jangan dirindukan dengan sukacita,
dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti Duka dengan sukacita dan kain kabungku digantikan tarian. haleluya, dan hatiku bersuka. Bukan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka Dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, Amin. anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku katakan haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kita lebih dahsyat lagi mau menyembah. Haleluya. Haleluya. Ku kan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Katakan sekali lagi, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman. Kolose 4 ayat 5 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat
terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Dunia semakin sulit. Alkitab berkata kita harus pakai hikmat. Hikmat itu hanya bisa didapat ketika kita selalu menyembah, selalu menyenangkan hati Bapa, selalu rindu. Maka Bapa akan memberikan roh hikmat dan roh pengertian. Mertua saya selalu mengajarkan saya berdoa, mintalah roh hikmat dan roh pengertian. Amin Bapak Ibu. Terus menyembah, kesulitan apapun tidak akan mengeluarkan kita dari rencana Allah. Amin. Kita akan dikembalikan, kita umat pemenang. Kita menyanyi untuk bangsa Bapak Ibu. Haleluya. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia, bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Bagaimana tidak Tuhan sayang? Bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia, bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu untuk tegakkan kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu di atas Indonesia. Katakan kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu untuk tegakkan kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu di atas Indonesia. Tuhan ini diriku, Tuhan ini diriku, inilah diriku. Tuhan ini doaku, inilah doaku. Pakailah aku jadi alat-Mu bagi bangsaku demi kemuliaan-Mu. Tuhan ini diriku, Tuhan ini diriku. Mari kita undang Bapak Kristion. Inilah diriku, Tuhan ini doaku, inilah doaku. Pakailah aku jadi alat-Mu bagi bangsaku demi kemuliaan-Mu. Tuhan ini diriku, Tuhan ini diriku, inilah diriku.
doaku, inilah doaku. Pakailah aku jadi alatmu bagi bangsaku, demi kemuliaan-Mu. Pakailah aku, pakailah aku jadi alatmu bagi bangsaku, demi kemuliaan-Mu. Pakailah aku, pakailah aku jadi alatmu bagi bangsaku, demi kemuliaan-Mu. Kita akan satukan hati berdoa. Untuk sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia dan rahmat Tuhan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu yang terkasih. Oleh sebab itu Tuhan, di kesempatan pagi yang indah ini, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, menjadikan berkat dalam hidup kami, menjadi berkat bagi sesama kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami semua diberkati oleh firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini ada sukacita. Amin. Pagi ini ada sukacita tentunya bagi kita semua, karena Tuhan Allah mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan keadaan zaman sekarang ini, semakin hari semakin mengerikan, semakin hari semakin memprihatinkan. Covid terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi Covid seluruh dunia mengalaminya. Dan ini menjadikan satu keprihatinan bagi kita. Sampai hari ini Covid belum selesai, Covid belum tuntas. Meskipun sudah mereda, tetapi kita juga harus tetap berhati-hati. Tetap berhati-hati. 2 tahun lebih kita mengalami peristiwa seperti ini. Ibarat kita seperti berperang di medan laga, tetapi tidak tampak musuh kita. Tiba-tiba ada yang kena opname, tiba-tiba ada yang kena meninggal. Rasanya hati ini miris sekali. Setiap kami keluar ke jalan besar, dengar suara ambulans sirene yang bunyi tuli 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 tuli. Di kampung-kampung terdengar berita kematian dalam sehari 2 kali, sekali, hampir sering. Miris rasanya. Tetapi bagi kita semua yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya kekuatan di dalam Tuhan, asalkan kita tidak mencobai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya manusia semakin hari kita tampak melihat kecenderungan mereka mementingkan diri sendiri, sombong, egois, tidak lagi memperhatikan ibadah. Bersyukur bagi kita semua, pagi-pagi sudah datang, sowan Gusti, datang kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo kita semakin giat selalu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga perhatikan kasih. Kebanyakan orang mulai pudar. Kasih mulai pudar. Ada banyak orang yang mulai kehilangan kasih. Rela membunuh satu dengan yang lain karena mereka tidak lagi punya kasih. Gara-gara uang 10.000 bisa membunuh orang. Ngeri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur bagi kita semua. Ya.
Rasul Yohanes memberikan nasihat sekaligus peringatan kepada kita semua, gereja Tuhan, orang-orang percaya di dalam Kristus, supaya kita semua apapun yang terjadi tetap hidup di dalam kasih. Tetap hidup di dalam kasih, inilah yang menjadi tema firman Tuhan kesempatan pagi ini, yang terambil di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Yohanes ayat yang ke-6. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Saya undang semua bangkit berdiri. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Sama-sama kita baca ya. Yohanes, firman Tuhan berbunyi demikian, 2, 3. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu katakan, saya ulang, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kasih. Yang harus kita perhatikan, bagaimana untuk kita hidup di dalam kasih. Yang pertama, kita hidup di dalam kasih adalah kita harus memiliki kasih yang benar. Jadi untuk hidup di dalam kasih, yang pertama yang harus kita perhatikan, kita harus memiliki kasih yang benar. Kasih yang benar itu adalah kasih yang tidak diliputi kepura-puraan, kasih yang tidak palsu, ya, kasih yang tulus. Itu yang harus kita miliki, kasih yang tulus, kasih yang tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Kasih yang selalu melakukan kebaikan bagi sesamanya. Kita akan melihat Roma 12 ayat yang ke-9. Ada yang bisa membantu bacakan? Roma 12 ayat yang ke-9. Mari silakan, Roma 12 ayat yang ke-9. Ya. Roma 12 ayat yang 9, firman Tuhan berbunyi demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Lakukanlah yang baik, jauhilah yang jahat. Inilah kasih yang sesungguhnya, kasih yang benar. Lakukan yang baik, jauhilah yang jahat. Kemudian Roma 13 ayat yang ke-10. Yuk, bisa ditampilkan. Roma 13 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai apa? Saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi, ada timbal balik. Saya mengasihi saudara. Pagi jam 5:30 saya sudah berangkat dari Magetan. Ya. Semakin menuju arah Ponorogo, mendung hitam.
Jangan-jangan nanti hujan. Saya percepat sampai sini jam 7 bersamaan dengan buka pintu gerbang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengasihi saudara. Saya bersedia, saya siap datang ke tempat ini karena Tuhan. Karena Tuhan. Sudah lama kita tidak ketemu. Ada beberapa yang sudah kenal dengan saya, ada yang belum, tapi tidak usah kenalan ya, sudah lewat ini. Sudah masuk firman Tuhan. Jadi hidup di dalam kasih. Ya, kasih itu mencerminkan kualitas hidup orang beriman. Bahkan kasih itu menjadi jati diri hidup kita. Pengajaran Kristus yang paling mendasar adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri. Jadi kita memperlakukan orang lain harus sangat hati-hati. Kita memperlakukan orang lain tidak bisa semau kita sendiri. Firman Tuhan katakan kita harus menghormati satu dengan yang lain. Saling menghormati, saling menghargai. Marilah kita saling mengasihi. Karena kasih itu datangnya dari Allah. Kasih itu datangnya dari Allah. Kalau kita tidak mengasihi, maka kita bukan milik Allah. Kalau kita tidak punya kasih, sangat memprihatinkan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya pagi ini saudara dilanda oleh kasih Tuhan. Saudara saling mengasihi, saling mengasihi, saling mengasihi, saling mengasihi. Ya. Kalau tidak demikian, menyedihkan. Kita tidak akan pernah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam kasih. Kalau tidak hidup di dalam kasih, maka sia-sialah hidup kita. Oleh sebab itu miliki kasih itu. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7-8. Perhatikan baik-baik, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, berarti kita tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan binasa. Karena terlebih dahulu Allah mengasihi kita dengan putranya yang tunggal, Yesus Kristus turun dari surga ke dunia ini untuk mencari saudara dan saya. Bukan untuk mencari orang yang suci, bukan mencari orang yang saleh. Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kasih Allah dinyatakan dalam hidup kita melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Rela mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit dari kematian untuk menebus hidup kita dari perbudakan dosa. Menebus hidup kita dari perbudakan dosa. Inilah wujud kasih Allah yang nyata yang diberikan kepada kita. Kalau Allah sudah mengasihi kita, maka hiduplah di dalam kasih Allah. Hiduplah dalam kasih Allah. Orang yang hidup dalam kasih Allah tidak akan pernah berbuat jahat.
Tidak ada yang saling bermusuhan. Tidak ada yang menyimpan akar pahit. Satu dengan yang lain saling mengampuni. Amin. Inilah wujud kasih Allah yang diberikan kepada kita. Alangkah sedihnya jika melihat anak-anak Tuhan gak rukun. Ngerti gak rukun ya? Aduh, gak wawuan. Duduk berdampingan, tapi hatinya apa? Hatinya apa? Tidak menyatu di dalam ibadah. Ya, timbul rasa dendam, timbul rasa iri. Ya, kemudian mulai berkicau. Ini yang paling berbahaya, menjatuhkan satu dengan yang lain. Si A itu lo begini begitu dan lain sebagainya. Jangan terjadi di antara kita. Jangan terjadi di antara kita. Biarlah kita hidup rukun, karena hidup rukun itu berkat Tuhan mengalir untuk kita. Amin. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, bagi kita semua yang hidup rukun, yang hidup di dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memiliki kasih yang benar. Ini yang menjadi perenungan, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi perenungan. Sudahkah kita hidup dalam kasih yang benar? Marilah kita hidup dalam kasih yang benar. Tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Amin. Tidak ada perseteruan di antara kita. Kita saling menopang, karena di dalam kasih itu ada damai sejahtera dari Tuhan untuk kita nikmati. Amin. Kalau tidak ada kasih, rusak tatanan itu. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau tidak ada kasih, rusak tatanan. Tetapi ada kasih, ada damai sejahtera mengalir dalam hidup kita. Kita bisa rukun, kita bisa saling mengasihi, saling bantu satu dengan yang lain. Yang kedua yang harus kita perhatikan, bagaimana hidup di dalam kasih itu. Yang kedua, kita harus mengaplikasikan ya, kasih itu dalam hidup kita. Kita harus mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita untuk sesama. Mempraktekkan ya, kasih butuh praktek hidup, praktek yang nyata. Kasih dalam perbuatan, kasih dalam tindakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih nggak bisa diomong dong, aku mengasihi engkau, tapi tindakannya tidak ada. Ini jenenge ngedabrus. Kasih butuh tindakan yang nyata, bukan sekedar ucapan bibir belaka. Kita perhatikan 1 Yohanes pasal yang ketiga 17-18. Ada yang bisa bantu bacakan ya? Pakai mic ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 17-18. Satu Yohanes pasal yang ketiga 17-18. Satu Yohanes pasal yang ketiga ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih, sekali lagi saya ulangi, tidak cukup diperkatakan. Kasih tidak cukup di bibir saja, tapi kasih butuh praktek hidup. Jika kita melihat saudara-saudara kita dalam kekurangan, kita memiliki harta benda,
jangan tinggal diam. Jangan menutup mata terhadap kesulitan-kesulitan mereka. Kasih nyata itu butuh tindakan. Mari kita membantu mereka dalam kasih dan dalam kebenaran. Membantu mereka dengan ketulusan hati kita, bukan dengan pamrih. Kalau kasih kita dengan pamrih, itu kasih yang tidak benar. Ya, misalnya saya membantu seseorang yang sedang dalam kesulitan, tapi hati kecil saya ngomong begini, tak bantulah saat ini, tak bantulah saiki. So pengerti suatu ketika dia bisa ganti bantu saya. No, bukan seperti itu. Kita bantu ya, kita bantu. Nggak usah punya pikiran dan hati macam-macam. Nggak usah mikir engkau balik. Ya, kita memberi dengan tulus. Yo nek bubuan balik. Nek bubuan nak balik ya. Ya saudara bawa 1.000 dicatat. Engko saudara mantu atau saudara punya hajat balik. Ya. Kasih bukan bubuan. Ya, kasih memberi dengan ikhlas. Kasih memberi dengan ketulusan. Kasih memberi tanpa pamrih. Tabur. Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang mengalihkan lipat kali ganda. Bukan urusan kita untuk urusan kembalinya. Kita nabur. Orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan. Banyak menabur berkat akan dilimpahi oleh berkat. Tuhan, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kita bisa nyanyi pujian, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi aku benci sesamaku. Dusta. Tidak boleh ada kebencian di antara kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama. 1 Yohanes pasal 4 ayat. Yuk, monggo. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikan, dipelototi ya. Ngerti dipelototi ya. Dipandang firman Tuhan. Berusaha dimengerti. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia benci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bohong. Kalau kita mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau tetapi punya musuh, bohong. Kasihmu gak benar. Tetapi Tuhan pagi ini menuntut kita semua supaya kita memiliki kasih yang benar. Kasih yang benar. Ya. Sehingga kita pujikan aku mengasihi engkau. Aduh luar biasa. Amin. Kasih itu benar-benar melanda hidup kita. Amin. Melanda hidup kita tanpa ada ganjalan. Oleh sebab itu bereskan setiap hidup kita. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, mungkin suami istri hubungannya terkendala karena masalah problema, bereskan sebelum datang kepada Tuhan. Ya. Anak-anak dengan orang tua, kalau ada kehidupan yang tidak beres, dibereskan dulu, baru datang sama Tuhan. Ojo gak beres terus datang sama Tuhan, ibadah sama Tuhan, sementara ada ganjalan, aduh. Prihatin. Mesak nih banget. Bereskan.
baru kita menghadap Allah dan merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa melanda hidup kita. Kita mau diberkati Tuhan? Kita mau diberkati Tuhan? Ingat baik-baik, firman Tuhan juga katakan, kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati, dermawan, tidak pelit, tidak kikir. Saudara tahu pelit? Tahu ya? Tahu kikir? Orang kikir, orang pelit itu gak masuk swarga loh. Tuh, Om. Kok tambah medeni toh firmane? Orang kikir, orang pelit gak mlebu swarga. Lan di ayate 1 Korintus 6:10. Wah, nek gak diki ayat, aku nanti mulai gak semulai saudara. 1 Korintus 6 ayat yang 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Apa dikatakan firman Tuhan? Pencuri, terus apa? Orang kikir, orang pelit, orang yang tidak pernah peduli dengan sesamanya, orang yang tidak punya kasih, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ayo, sapa mau kikir? Angkat tangan. Loh, pendeta dewi ngangkat tangan. Wong aku ngomandu kok. Aduh. Ayo diingat baik-baik, ini firman Tuhan. Apa yang bisa kita beri? Apalagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ojo pahit-pahit. Ojo kikir. Ojo kikir. Orang kikir itu gak mlebu swarga. Lho ayate enek lho. Kok dikira aku mek ngomong tok. Ayatnya ada. Kalau ayatnya ada ini, saya yakin gak ada yang bantah kok. Gak ada yang bantah. Semua manut begitu ya. Halo. Untuk tidak kikir, semua manut sendiko dawuh begitu ya. Kita diingatkan ojo kikir, ojo medit-medit, ya. Konek kikir medit gak mlebu swarga lah ya rekoso. Ya urip ning donya wis rekoso, Covid gak entek-entek. Arep rekoso maneh. Ya, ayo. Semakin kita banyak menabur, firman Tuhan katakan, barang siapa menabur banyak akan menuai banyak pula. Akan menuai kelimpahan. Akan menuai kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lakukan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati, bukan dengan bersungut-sungut. Ada yang punya sungut? Tidak ada. Aduh, saya bukan keturunan yang punya sungut, pendeta. Tapi firman Tuhan katakan jangan bersungut-sungut, ojo ngerundel. Ojo ngamuan. Aku ngamuk ora ketok uang, masih ora ketok uang ketok Gusti Allah kok. Tuhan tahu loh. Ojo ndememeng ae. Ojo ngrundel ae. Ya manut to dawuhe Gusti Allah. Ikuti kemauan Tuhan. Lakukan perintah Tuhan dengan ketaatan, dengan kerendahan hati. Ya Tuhan aku mau, ya Tuhan aku bersedia untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu mau hidup dalam kasih Tuhan? Mau hidup dalam kasih Tuhan? Lakukan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Lakukan perintah Tuhan dengan penuh keseriusan. Lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ojo bersungut-sungut. Ojo marah-marah, ojo ngeremeng-ngeremeng, tulus hati. Perhatikan baik-baik. Ini yang menjadi kesimpulan khotbah pagi ini. Ya,
kalau sudah mendengar bagian akhir, saya percaya saudara semringah. Tahu semringah ya? Wah, senyum lebar karena sudah terakhir. Ya. Kadangkala saya sebagai hamba Tuhan iki yo rotok mikir saudara. Nek jare ibadah isuk kuwi kisuken. Ya, kisuken durung sarapan. Kisuken mripate gong melek sik ngantuk, tapi saya bersyukur loh. Saudara itu dari sekian banyak itu sejak saya berdiri saya perhatikan ndak ono sing ngangop. Kroso ya. Kroso gak ono sing nganggep masalahnya ngangge masker. Saudara nyanyi gak nyanyi ya ora ro. Ya repot ya. Repot. Ya. Nanti ibadah sore katanya wah sudah sisa-sisa tenaga ini. Ya. Nek ini gak iso dicolong. Nek angop ketutupan masker gak ketok. Nah nek merem. Merem. Ketok saudara. Ketok merem. Apalagi arahnya mulai gak jelas ke depan. Ladalah. Mulai ke samping kanan, ke samping kiri. Oh aduh wis gak jelas iki. Ya. Ini bukan berdoa. Saya bilang sama jemaat kalau saya sedang menyampaikan firman Tuhan, tolong kalau mendoakan saya dengan mata terbuka, supaya tidak mencurigakan. Oh sore-sore, tempat saya sore saudara. Nanti saya mendoakan supaya khotbahnya lancar, merem kabeh, cilokolaan. Cilokolaan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan, jika kita mau hidup di dalam kasih, maka yang harus kita lakukan, yang pertama, kita harus memiliki kasih yang benar. Apa yang pertama? Memiliki kasih yang benar. Yang kedua, kita harus mengaplikasikan, menerapkan kasih itu di dalam hidup kita. Jadi kasih yang kita miliki ini ada kasih yang disertai dengan tindakan, kasih yang disertai dengan perbuatan. Ojo me omong tok. Iku jenenge gedabrus, kalau pakai bahasa saya gedabrus. Ya, tapi lakukan. Ya, ada tindakan yang nyata sehingga kasih kita yang berasal dari Allah itu adalah kasih yang berdampak positif bagi sesama kita. Berdampak positif. Kalau kita punya kasih, apalagi kasih yang dari Allah itu kita terapkan dalam hidup kita untuk orang lain juga, supaya orang lain punya dampak. Dalam arti mereka merasa hidup kita ini loh menjadi saluran berkat bagi mereka. Amin. Hidup kita jadi saluran berkat bagi mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Kita akan naikkan pujian Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. WL Singer. Yuk kita nyanyi bareng-bareng supaya ramai begitu loh ya. Si isu-isu. Mari. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa menjamah setiap hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus,
Yesus indah dalam hidupku. Saya udah semua bangkit berdiri. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadikan firman Tuhan ini berkat dalam hidup kita, untuk kita tetap hidup di dalam kasih. Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, saya kembalikan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mbak Yayu doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah dibentangkan oleh hamba-Mu Tuhan pagi ini. Betapa kami harus belajar lagi Tuhan, belajar dan belajar lagi untuk kami boleh memiliki kasih yang indah di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan kami membuka hati kami Tuhan, untuk sekali lagi Engkau membentuk kami Bapa. Ajar kami untuk bisa mengasihi Tuhan, mengasihi Engkau yang utama dalam hidup kami, dan juga mengasihi sesama kami Tuhan dalam setiap keberadaan mereka Bapa. Ajar kami Tuhan memiliki kasih seperti kasih-Mu Tuhan, kasih yang tulus, kasih yang benar-benar berasal dari Tuhan. Itulah Tuhan. Itu sebabnya kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk Engkau bentuk Bapa. Mari biar hati kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan, oh saat ini biarlah melalui kebenaran firman-Mu boleh membentuk Tuhan, membangun kami lebih lagi Tuhan, bahwa saat ini kami harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Ampuni setiap kami, kelemahan kami Bapa. Jika saat ini kami juga mengalami banyak hal Tuhan yang seringkali bertolak belakang dari firman-Mu, biar Tuhan mengampuni melalui kebenaran firman-Mu pagi ini akan membuat kami Tuhan teringat, dan Tuhan kami mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristio Tuhan, dalam pelayanannya di desa Tuhan. Engkau menguduskan, memberikan pengurapan, dan Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan-Mu Tuhan untuk hamba-Mu ini. Berkati juga setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kami seluruh tim jemaat dan Praise and Worship manajemen mengucapkan terima kasih buat pelayanannya. Sudah diluangkan waktu.
Untuk mengingatkan kembali, kita tayangkan pada nanti Desember akan ada retreat Bapak Ibu. Yang belum mendaftar segera mendaftar. Kantong kolektornya diedarkan, bisa minta tolong. Yang belum mendaftar silakan mendaftar, kuota terbatas. Nanti kalau kelamaan kita tidak dapat tempat karena berebut ini dengan gereja lain, dengan Semarang, Jakarta. Tanggal 25 Desember akan kita rayakan Natal bersama di Bandungan. 2 malam 3 hari. Betul ya? 2 malam 3 hari kita akan merayakan Natal bersama dengan paket yang saya rasa lebih dari cukup supaya kita bisa bersama memuji menyembah di sana tanpa ada yang terbebani. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang merasa terbebani atau merasa berat bisa ngomong dengan Bu Yayu, nanti akan kita bantu. Mari kita lanjut pengumuman. Ibadah raya Minggu dimulai jam 8. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali datang ke GBT Maranatha Ponorogo. Ibadah sekolah Minggu dimulai jam 9 di Aula GBT Maranatha Ponorogo. Setiap hari Jumat jam 6 di aula belakang ada worship night. Kita menyembah bersama, berdoa bagi gereja kita, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Persepuluhan 2.212, kolekte 360, kas kasih 247. Mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Untuk Bapak silakan doa berkat. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Sekali lagi lebih semangat, nyatakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat,
bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Di akhir ibadah ini, kami ucapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan melimpahi berkat atas kami semua. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.